bijinya ini kan luarnya ini kulitnya. Nah, kalau dia sudah pecah berarti dalamnya tuh udah mulai saya ngomong bijinya ketawa jadi. Oke, nah ini kan air. Ini air belum ditambahkan apa-apa. Nah, ini namanya air baku. Nah, air baku. Tadi kalau untuk hidroponik itu untuk air baku, kalau kita ukur ppm-nya tuh berapa? Harus di bawah 200. Harus di bawah 300, lebih bagus lagi di bawah 250. Nah, sekarang kita ukur. Ini namanya PDS. PDS itu fungsinya untuk mengukur kandungan mineral yang ada di dalam air. Satuannya ppm. Nah, kita nyalakan, kemudian kita masukkan. Ketika kita memasukkan ini kan ada kayak besinya, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini harus terendam, jadi nanti akan kebaca berapa kandungan mineralnya. Nah, kalau mau berdiri nggak boleh? Ayo. iya boleh kalau mau berdiri. Ya, berdiri boleh, silakan. Biar lihat. Nah, ini kan udah di. Nah, kan Ayo, kondisi ayo, mati. ayo. Kita nyalakan kan. Nah, terus kita masukkan sampai kondisi besi terendam. Kita lihat kan ada angkanya berubah kan? 0,01, Berapa? belum. Oke. Nah, ini terlihat 150. 153 ppm-nya. Berarti masih bisa dipakai atau enggak? Bisa. Iya, karena di bawah 250. Oke, gitu jadi ya. ini setelah kita ukur air baku atau air yang ada di sekolah sini, ppm-nya itu 153. Artinya air yang ada di sini bisa kita gunakan untuk berbudidaya hidroponik. Oke, kemudian nah, Sini, ganteng, ayo, sini. Sini ganteng, ayo ganteng. Ayo bertiga. ini namanya apa tadi? Rokol. Nah, sebelum kita pakai rokol ini kita harus potong-potong 2x2 ya. Kita potong-potong bentuk dadu dengan ukuran sekitar 2x2 cm. Nah, nanti setelah dipotong-potong baru kita masukkan rendam ke dalam air. Kira-kira dia sudah menyerap, baru kita buat lubang, isi dengan benih yang ada. Boleh berdiri kali, boleh berdiri. Nanti nggak, ayo biar tahu. Ini ibu bawa beberapa benih sayuran. Ayo, Karena berdiri, nanti berdiri, tiap berapa? benih Ayo, berdiri. itu, tiap Ayo, benih sayuran berdiri. untuk cara penyemaiannya beda-beda. Ini oh iya. Benih itu jadi ada istilah benih dan bibit. Kalau benih sayuran itu artinya dia masih dalam bentuk biji. Jadi masih dalam bentuk biji. Tapi kalau bibit itu sudah dalam bentuk tanaman. Jadi jelas ya perbedaan benih sama bibit. Kalau dia bentuknya masih biji, benih. Kalau sudah berbentuk tanaman, bibit. Masih biji namanya apa? Biji benih. 2 cm, ingetin ya. Sedang praktek untuk budidaya tanaman hidroponik. Nah, ini kan sudah dipotong, kita rendam. Berapa lama merendam ini, Bu? Nggak lama-lama. Yang penting warnanya sudah berubah coklat seperti Iya. ini, artinya rokol ini sudah menyerap air. Kan kalau misalkan dia dalam kondisi kering, dia warnanya Dipahami ya, terang. biar bisa ya. Nanti bisa nanam di rumah, bisa nanam di sekolah. Di rumah nanti ibunya nggak usah beli sayur, ya, nggak usah beli cabai, nggak usah ya. Kangkung juga nggak boleh. Cukup kamu yang nanam ya. Dijamin subur. Kayak kamu ya. Kalau enggak, Ini kita masih konfirmasi terkait dengan rak ya.
biar kalau enggak nanti kita potong-potong kurang lebih ukurannya 2 kali 2 cm. Nah, kalau sudah dipotong-potong seperti ini, kita rendam ke dalam air baku. Nah, sebenarnya untuk penyemaian ini kita bisa menggunakan hanya air baku ataupun bisa ditambahkan dengan nutrisi. Kalau kita mau menambahkan nutrisi, kita ukur kandungan ppm-nya itu harus di bawah 700. Kalau kita mau menambahkan nutrisi, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau dia ditambahkan nutrisi, biasanya pecahnya benihnya itu lebih cepat. Oke, ini kan sudah kita rendam, kemudian ini namanya benih sawi. Jadi ukurannya lumayan kecil ya. Nanti saya contohkan dulu, nanti baru adik-adik praktek ya. Ini sawi. Kemudian ini yang ukurannya lebih besar, benih kangkung. Sawi, kangkung ya. Kegiatan ini. Nah, ini bayam. Ini ada kangkung, ini ada bayam, dan ini cesim. Cesim, sawi cesim. Nah, untuk cara penyemaiannya itu berbeda-beda. Kita mulai dari cesim dulu boleh. Nah, untuk cesim, rokol yang sudah kita rendam kita ambil, kita cep gitu aja. Jadi kemudian kita bikin lubang, satu lubang aja di tengah-tengah. Nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu dalam. Kemudian kita basahin tusuk gigi atau apa namanya ini? Tusukan cireng. Tusuk cate. Nah, kemudian nanti kita tempel ke benih. Boleh berdiri kalau biar lihat. Ayo berdiri. Nah, ini kan udah kita bikin lubang, satu lubang di tengah-tengah. Nah, kemudian ini kita basahin, terus ini kita tempel seperti ini. Nah, nanti dijamin nempel tuh ya, karena ada airnya. Ya. Berapa masuknya, 2 apa 3? Nah, jadi kalau untuk cesim, kemudian pakcoy, itu satu lubang ini isinya maksimal 2 butir benih. 2 butir aja ya maksimal. Nah, kemudian paham ya? Untuk cesim, pakcoy itu cukup 2 aja. Kenapa? Karena kalau cesim sama pakcoy itu kan dia jenis tanamannya itu, ini pakcoy, dia jenis tanamannya berdaun lebar, dan kalau dalam satu net pot itu ukurannya banyak, nanti pertumbuhannya itu tidak maksimal. Jadi harusnya tanamannya yang mekar seperti ini, karena saking semangatnya adek naruh benihnya terlalu banyak, dia jadi ukurannya kecil-kecil gitu. Nah, tapi kalau untuk kangkung, dia kangkung sama bayam itu kan batangnya panjang, dia pertumbuhannya kan ke atas ya. Itu betul. jadi dalam satu net pot itu boleh isinya banyak. Oh. Gede tapi isinya banyak ya? Ya, kita mulai dari apa dulu nih? Mau kangkung apa bayam? Kangkung. Oh. Nah, kalau untuk kangkung kita bikin 5 lubang seperti ini. Tadi kayak yang di mata dia tadi kan ya. Oh, 5 lubang dalam satu bidang ya? Iya, dalam satu potong net pot. Oh. Net pot apa rock wool. Nah, baru kita masukkan bijinya satu-satu. Di setiap lubang ya? Di setiap lubang, iya. Itu kalau kangkung. Kalau kangkung. Oh, baru paham. Oke. Nah, jadi kalau untuk kangkung seperti ini ya. 5 ya? 5.
Oke, nah terus untuk bayam beda lagi caranya. Kalau bayam itu kecil ya. Bayam katanya. kecil kan lembut banget ya. Jadi Betul. kalau untuk bayam itu kita bisa bikin angka 1. Kita bikin garis seperti ini. Terus ini kita tempelkan. Basahin dulu baru tempelkan ke sini. Berapa aja nggak apa-apa. Baru nah, ntar. Boleh banyak ya. Ya, Gitu. gitu. Ini bayam, ada juga yang kayak bikin angka 11. Terserah mau pakai yang gimana atau Untuk kayak bayam bikin boleh ya? silang. Boleh. Nah, ada yang misalnya bikin angka 11. Aduh. Besok kita nggak usah beli sayur nih. Aduh. Ikan bego cakep. Iya lumayan benar itu hidroponiknya kalau difungsikan hasilnya Bener, lumayan Ibu. itu. Baru udah lama bu. Kita nggak paham. Nggak ada ahlinya ya. Ahlinya nih guru IPS. Oke, seperti ini untuk bayam. Pokoknya ingat-ingat kalau untuk sayuran seperti sawi, jenis-jenis sawi kan banyak. Sawi 2 ya. Ada sawi kesim, ada pakcoy, ada sampong, ada banyak dah. Banyak ya. Itu maksimal 2 benih per Perlubang. potongan Ya. ini, potongan Rockwool. rockwool. Nah, Rockwool, ya, kemudian rockwool. kalau untuk kangkung 5, bikin lubang 5, masukkan bijinya satu-satu. Kemudian kalau untuk bayam 1 bisa, garis 1 atau bisa 11 bikin angka ya. 1 atau angka 11 terserah. Jadi sebenarnya kalau untuk potongan rockwool ini ada ini kan ada lapisan-lapisannya ya. Nah, yang paling bagus kalau kita mau membuat lubang itu, jadi kita lapisannya kita Garis ya. yang horizontal seperti ini. Nah, baru di atasnya kita bikin lubang. Kenapa? Kalau kita menanamnya seperti ini, ketika si benih itu tumbuh, akarnya akan langsung menyebar. Gitu. Karena dia rongganya lebih ini ya. Tapi kalau dia posisinya seperti ini dia kalau mau ke arah sini kan dia lebih agak keras itu kan nembusnya agak susah. Gitu. Tapi kadang ya itu Kalau mau suka cepet-cepet kan gitu, jadi udah main asalnya. Tapi idealnya seperti itu. Jadi cari seratnya dulu ya. Cari seratnya dulu, cari serat yang horizontal. Oke, Ayo kamu dulu dah. mau coba boleh? Kamu lagi kali kan? Iya kak. Ayo. Ini. Neng, geser dulu Neng, geser. Kalau nggak mejanya di depan dikit deh. Ayo. Depan dikit Neng, tarik Neng. Awas pisau, aduh. Ada yang ngeri sedap. Kamu menanam apa dulu? Ini nih. Bayam apa sawi? Tanggung. Kangkung. Kalau kamu tadi berapa? 5. 5. Tahu lubangnya di mana? Tahu. Boleh lanjut apa? Beberapa orang apa? Ya silakan coba. Ada Neng sini. 6 ini. Kamu nanam apa? Sawi apa? Yang 5. Bayam. Bayam, silakan bayam. Ingat kan bayam gimana? Silakan ambil. Kira satu lagi tuh. Meka siap? Yang lagi dulu kamu deh. Kamu nanam apa nih? Pokcai ya. Kalau kalian tadi 5 lubangnya. Ya mantap. Ingat ya. Ditusuk, diputer-puter gitu ya. Mama udah nyobain nggak? Aisyah mana tadi? Nyobain? Aulia. Saat ini kita sedang melihat praktek bagaimana cara Segini cukup ya? Coba. Segini tambah siang ya. 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 Maksimal 2 ya? Maksimal 2 ya. Yang baru 1. Karena ada harganya. ya, gimana rasanya? Mantap ya. Siap mensukseskan Siap. urban farming, siap? Benar? Benar. Ya, ketahanan pangan Indonesia ya. Siap. Boleh lanjut. Ya, lagi ayo semua gantian sebisa, gantian. Ibu mau nyoba, Bu? Ibu coba makannya aja, Bu ya. Mau yang mana tadi? Bayam. Kalau bayam tuh yang Ya, silakan. Ingat ya. Ini bayam, jangan dijepret. Udah gitu sekali aja tuh. Udah sekali aja cukup.
itu kering banget. Ya. 11 ya? Iya 11 sama kan. Kita tinggal menunggu raknya ya. Sementara raknya belum ada airnya mesinnya dan belum ada kabel. Nggak mau pakai mesin bisa, pakai gabus. Udah tadi. Dulu pernah kita gabus. Gabus di rawa itu, rabun tuh. Makan enak. Enak ya? Iya, Pak. Nah, halo. Hai. Kamu mau nyoba nggak? Mau Nanti. nanam apa kamu? Hah? Mau nanam apa? Nanam apa ya? Masih mau nyoba dulu, Pak. Oh iya. Pokoknya nanam sesuatu yang Iya. buat orang senang ya. Sudah selesai nyemainya. Nah, kalau sudah disemai, bijinya sudah dimasukkan semua ke rock wall, terus kita tutup dengan plastik Plastik. hitam seperti ini. Polybag ya. Kantong plastik Boleh ya, sama- tapi yang penting muat ya. muatnya hitam. Nah, nanti kalau sudah taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari, di dalam ruangan begini juga nggak apa-apa. Oh, iya. Nah, ini sampai besok pagi dilihat kalau sebagian minimal 50% sudah pada pecah, jadi sudah pada meletek nih bahasanya. Ngetek Bu ya. Benihnya sudah pada meletek, Iya. itu artinya sudah pecah. Nah, itu harus dijemur. Dijemurnya tadi berapa lama sehari? 3 sampai 4. 3 sampai 4 jam semennya dijemur 3 sampai 4 jam. Misalnya dijemur jam 7, berarti jam 7 sampai jam 11 itu. Nah, nanti jangan Dengerin. lupa setiap hari disiram. Nggak apa-apa, ini kan sambil menunggu raknya siap, adik-adik sambil belajar ini semainnya sampai kondisinya bagus, siap dipindah ke rak atau ke tempat lainnya. Nanti ini aja Pak Fahri, kayak dibikin tiket aja untuk tugas nyemur sama nyiram gitu. Iya. Nah, untuk nyiramnya itu jadi mana ya prakteknya ya? Harusnya tadi. Jadi kalau untuk nyiramnya boleh disemprot atau enggak. Jadi Nah, ini misalnya kan semaiannya ya. Ya. Kalau nggak ada semprotannya, jadi kalian masukin air ke dalam nampannya itu seperti ini. Iya. Nah, nanti digini-giniin. Oh, Kalau digoyang-goyang. nanti warnanya sudah seperti ini, berarti artinya dia sudah basah rokolnya. Tidak kering seperti, pokoknya warnanya kalau sudah coklat seperti ini, intinya dia sudah bagus, sudah airnya sudah cukup gitu Ya, kan. kalau kering itu kayak ini coklat kan gitu ya. ada sisa air yang menggenang di sini. Nah, ini dibuang. Tuh. Gitu. Nah, nanti baru ditaruh di tempat di teras aja gitu kan, jangan taruh di dalam ruangan lagi, taruh di teras aja. Yeah. Nah, tiap hari pokoknya harus dicek, dijemur dan disiram. Jangan sampai telat jemur, jangan sampai lupa Telat, nyiram. yeah. Lupa nyiram, nanti kondisi rokolnya akan kering, efeknya bibitnya itu akan mati. Nah, kalau lupa jemur, disiram tapi lupa jemur, nanti bibitnya itu batangnya akan memanjang atau etolase, kutilang lah ya, kutilang. Nah, itu nanti juga kurang bagus gitu. Jadi pokoknya tiap hari itu setelah hari ini besok dilihat 50% lebih sudah pecah, jemur. Jemur, siram, besoknya lagi jemur, siram juga pakai sampai kondisinya siap masuk ke dalam rak. Nah, kalau misalnya nanti raknya belum siap, nanti adik bisa bikin pakai hidroponik sederhana sistem sumbu. Pakai styrofoam yang kotak itu juga bisa. Yang tadi di materi Yang buat YouTube bisa manfaatkan dari botol aqua yang kemasan 1,5 liter. Iya. 1,5 liter. Aqua galon. Atau 600 ml juga bisa, itu 600 ml atau 1,5 liter. Nanti lihat aja gimana caranya hidroponik dengan menggunakan aqua. Daripada ini semuanya dibuang kan sayang.
Atau bisa juga dengan styrofoam yang kotak. Ya, nasi yang itu, bekas, ya, betul. Bekas nasi itu juga bisa. Jadi tengahnya Bolongin ya. dibikin lubang, tuh kan? Nah, akunya masukin ya. Iya. Nah, di atas kan ada kalau mau buat praktek Pak gitu. Nah, nggak apa-apa kan pakai itu deh. Pakai yang sementara styrofoam dulu aja Styrofoam kali ya. boleh kalau ada. Styrofoam Jadi kan ada. di atas ada itu. Di atas Pakai ada. styrofoam bekas aja bisa. Styrofoam bekas itu juga bisa yang kotak itu. Iya. Nah, tapi itu harus dialasin plastik. Pakai alas lagi bu Iya, bawahnya. Kalau nggak takutnya ngerembes ya. ngerembes. Betul. Nah, dibikin lubang, dibikin lubang seukuran net pot Ya. gitu. Misalnya styrofoam ya, ini dibolong-bolongin sini, Iya. bolongin. Misalnya Taruh ini, di situ ya. misalnya ini styrofoam. Ah. Nah, tutupnya itu kita bikin lubang seukuran Nah, seukuran gelas aqua misalkan ya. Styrofoam juga tutupan gitu. styrofoam juga. Kalau enggak berarti kayak apa namanya? Kayak atap yang plastik itu kan? Iya, yang atap plastik apa sih namanya? Yang buat fiber ya? Fiber. Fiber. Oh. Nah, itu juga. Ibu siap Ibu? Mensukseskan? Tenang Bu, ada orang tua nih, baik Bu ya. Sumbunya yang flanel itu ya. Kain flanel. Oh, nah ini nutusnya setinggalin. Nanti tinggal diencerkan. Ini untuk pengencerannya itu jadi ini kan A sama B. Jadi harus pakai 2 wadah. Jangan pisah ya. Bisa. Satu bubuk ini diencerkan 5 liter air. Itu yang balik tadi. Jadi 5 liter, kata 5 liter. Nah nanti baru diencerin lagi. Pakai doang ya bu. Hah? Kita sekali gunakan doang. Ya? Sekali. Jadi dia per takaran itu takaran yang dicairin lagi dari 5 liter itu. Hanya 5 liter aja gitu ya. 1 liter 5 mili. Takaran ya. Kalau ada alatnya TGS sih enak ukur. Kalau nggak ya 5 mili A, 5 mili B untuk 1 liter air. Maksudnya kayak biar mereka tahu. Nanti kalau misalkan kita dia percaya kan. Iya buat tadi bu. Udah kebayang sih kalau sudah numbuh tuh. Senang sih. Saya udah pernah. Ibu udah numbuh Bu? Bukan. Saya di sekolah papanya Pak, sering dipakai sayur tuh. Sayur pokcoy. Belinya kayaknya udah jadi ya. Semaiannya itu sampai jadi. Jadi besok pagi ada yang piket ngelihat semaiannya. Kalau sudah 50% pecah di jemur jangan lupa disiram. Setelah disiram. Berapa hari Bu Ini kegiatan itu dilakukan? 5 sampai 6 hari ya? kalau mau kan anak-anak pada libur kan. Iya. Nanti Senin hari. Kalau 5 hari sebenarnya ini takut. Kalau sudah numbuh, Hari Jumat kayaknya bisa sih. Jadi kalau misalkan takutnya hari Sabtu Minggu libur nggak ada yang ini malah nanti mati. kalau bisa. sudah jadi bibit nanti mungkin dipindah seperti Iya. ya. Pindah ke tadi apa? Kerak ya. Cara mengetahui kalau benihnya itu sudah Pecah-pecah. ya kayak pecah gitu, sudah hampir pecah itu gimana caranya? Ya, cara mengetahui kalau benih itu udah pecah-pecah ya. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan dari kampung itu, jadi kulitnya itu kayak ngebelah dan kelihatan dalamnya kelihatan agak putih-putih begitu. Ya. Ini kan Terbelah ada putihnya tuh. Ini kan bijinya, ini kan luarnya ini kulitnya. Nah kalau dia sudah pecah berarti Dalamnya tuh jangan saya ngomong bijinya ketawa jadi. Jadi benih ya. Benih. Jadi benihnya itu kalau dia sudah pecah, kulit bagian luarnya ini akan ngebelah. Jadi Dikotil ya. dalamnya itu akan kelihatan Tunas putih ya. gitu, kelihatan putih terus agak keluar nondul akal kulit. Nah itu